Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks laporan percobaan. Jadi, pada pertemuan kali ini masih dengan tema yang sama, tetapi kita melanjutkan, yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita sudah membahas ini? Atau karena kemarin kalian menyimak dengan baik materi yang Ibu berikan, struktur teks laporan percobaan ada berapa? Hayo. Ya betul, ada 7. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur atau cara kerja, yang kelima hasil, keenam kesimpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu judul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah kepala karangan. Oleh karena itu, judul selalu berada di atas sebuah karangan. Ini pun sama pada teks laporan percobaan, judul ada pada bagian paling atas sebuah teks laporan percobaan. Bagaimana sih cara membuat judul yang baik? Berikut akan saya sampaikan syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, relevan. Apa itu relevan? Adanya hubungan antara judul dengan tema. Selain itu juga adanya hubungan antara judul dan tujuan. Jangan sampai ketika kita membuat judulnya tidak sesuai dengan tema atau tidak sesuai dengan tujuan. Ketika membuat percobaan, membuat slime tanpa boraks, jangan nanti kalian judulnya adalah membuat mainan edukatif. Itu salah, meskipun ada hubungannya, tetapi judulnya tidak mencerminkan tema atau tidak mencerminkan tujuan. Yang kedua, haruslah menarik. Apa itu menarik? Judul haruslah memakai kata atau pilihan kata yang membuat pembaca tertarik untuk membaca isi teks tersebut. Dan yang ketiga, judul haruslah menggambarkan isi secara garis besar. Judul harus memberikan informasi awal teks. Tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah percobaan, yaitu membuat hand sanitizer sendiri, maka tujuannya adalah menghasilkan hand sanitizer yang murah. Sekarang ini, pada masa pandemi ini, pastinya hand sanitizer adalah barang yang langka, bahkan mahal harganya. Maka kita membuat sebuah percobaan, yaitu membuat hand sanitizer sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu menghasilkan hand sanitizer yang murah dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Lanjut, yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan ini merupakan semua alat atau semua bahan yang digunakan di dalam sebuah percobaan. Maka ketika akan menulis teks laporan percobaan, semua alat dan bahan haruslah ditulis, seperti pisau, gunting, sendok, penggaris. Itu adalah jenis alat percobaan. Sedangkan alkohol, lem, kemudian pewarna itu merupakan bahan-bahan percobaan. Kalian harus bisa membandingkan alat dan bahan. Yang keempat yaitu prosedur atau cara kerja. Biasanya hal ini disebut juga dengan langkah kegiatan.
Langkah kegiatan ini harus dilakukan sesuai urutannya. Jangan sampai kalian ketika melakukan percobaan tidak melakukan sesuai langkah kerja yang sudah ditentukan. Hal itu akan menyebabkan hasil dari percobaannya gagal. Yang kelima adalah hasil. Hasil ini merupakan sesuatu yang diperoleh dari percobaan. Ketika kita melakukan sebuah percobaan membuat slime tanpa boraks, maka hasil yang diperoleh adalah sebuah slime. Seperti itu. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan di sini haruslah ada di sebuah teks laporan percobaan. Mengapa? Karena kesimpulan ini berisi pendapat penulis berdasarkan hasil percobaan yang didapat. Biasanya, selain daripada pendapat atau opini, pada kesimpulan juga terdapat sebuah saran. Saran di sini bisa kepada pembaca, juga bisa kepada diri sendiri untuk melaksanakan percobaan pada percobaan-percobaan berikutnya. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi identitas buku. Identitas buku apa saja yang diperlukan untuk membuat daftar pustaka? Ada 5. Yang pertama, ini sudah saya urutkan ya. Nanti menulisnya harus berurutan. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat diterbitkan buku, dan yang terakhir penerbit buku. Cara penulisannya seperti ini. Seperti membuat kalimat biasa, hanya saja yang pertama yaitu nama penulis buku. Saya contohkan menggunakan nama saya. Nama penulis haruslah dipisah menggunakan koma, dan kata yang kedua, kalau nama penulis buku itu terdiri dari 2 kata, contoh nih nama saya nih, Mei Ekawati. Ada 2 kata, ada kata Mei dan ada kata Ekawati. Maka penulisannya haruslah dibalik, Ekawati, Mei. Mengapa? Karena daftar pustaka ini kita mengikuti prosedur penulisan orang asing. Orang asing, nama mereka yang asli itu ada pada kata yang terakhir. Biasanya pada kata awal merupakan nama marga mereka, seperti itu. Jadi yang ditulis pertama haruslah kata kedua. Mei Ekawati haruslah ditulis Ekawati, Mei. Setelah itu diberi tanda titik untuk pemisah tahun terbit. Misal tahunnya 2020. Diberi titik lagi sebagai pemisah judul buku. Apabila kalian membuat daftar pustaka dengan cara diketik menggunakan komputer, maka judul haruslah ditulis menggunakan huruf miring. Untuk apa? Untuk menandai bahwa ini adalah judul. Selanjutnya diberi tanda titik sebagai pemisah, tempat terbit, titik 2, penerbitnya. Diberi tanda titik. Ingat ya, tempat terbit, titik 2, penerbit. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, ada sebuah kalimat, pembuatan slime tanpa boraks bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Termasuk ke dalam struktur apakah ini? Iya, betul. Struktur tujuan. Coba sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua. Coba kalian baca. Masuk ke dalam struktur apa? Iya, betul. Alat dan bahan. Coba sekarang kalimat yang ketiga. Termasuk ke dalam struktur apa? Betul, prosedur atau cara kerja. Kalimat yang keempat. Termasuk ke dalam struktur apa? Hasil. Nah, ini yang terakhir. Termasuk ke dalam struktur apa ini? Termasuk jenis apa? Kesimpulan. Betul. Harus bisa membedakan
Mana itu tujuan, mana itu alat dan bahan, mana itu cara kerja, mana yang hasil, dan mana yang kesimpulan. Selanjutnya, coba saya memiliki identitas buku. Coba kalian buat daftar pustakanya. Lihat, di sini nama penulis ada 2 kata, Rinto Anugraha. Bagaimana cara penulisannya? Dibalik, karena ini ada 2 kata, berarti Anugraha, Rinto. Diberi tanda titik. Kemudian tahun terbit 2012 titik. Judul buku Mekanika Benda Langit titik. Yogyakarta titik 2 Universitas Gadjah Mada titik. Coba kita lihat apakah betul. Nah, betul kan? Demikianlah tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, Ibu akhiri dengan sebuah pepatah bahwa tidak ada orang malas untuk belajar. Apa artinya? Anak yang malas belajar bukanlah anak yang hebat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.